Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabit di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ada yang giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabit 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Pergi sana. Lalu Cao Fang langsung masuk dan menutup pintunya. Bajingan ini jangan berpikir ini sudah berakhir. Pangeran ini akan mendapatkanmu. Pangeran, jangan marah. Ayo kita pergi. Dalam hati Ling sepupuku benar-benar tertarik kepada Cao Fang. Ini gioknya, ini adalah master ingin bertemu dengan Cao Fang. Kita melihat di pavilion Tan Pao. Wow, di depanmu adalah kebun tanaman obat milik guru, dan guru ada di sana. Cao Fang berkata, pavilion Tan Pao sangat hebat, bahkan ada kebun obat di lantai paling atas. Ayo kita pergi. Tunggu, apa? Aku sebenarnya ingin meminta bantuanmu, Ling Apa? Bantuan apa? Dalam hati Ling dia benar-benar menggenggam tanganku. Aku harap kau bisa membantuku menemukan seseorang. Namanya adalah Mu Qingxuan di keluarga Cao. Mu Qingxuan? Apakah Mu Qingxuan kekasihnya Cao Fang? Oh ya guys, Qingxuan itu Qingyi ya. Jadi kayaknya mungkin ini ada sedikit entah salah translate atau emang karena beda kota beda panggilan apa gimana, gue gak ngerti. Tapi Qingxuan tuh Qingyi yang bersumpah itu loh, yang bersumpah jadi istri Cao Fang di awal-awal. Ya itulah intinya. Ling merespon, baiklah, aku mengerti. Yaudah, ayo masuk ke dalam. Wah, ini kebun obat yang besar. Dalam hati Cao Fang, jika ini semua ditukarkan ke sistem, berapa banyak koin yang akan ku dapat? Mari, ku perkenalkan. Ini adalah masterku, pemilik dari pavilion Tan Pao. Kau adalah Cao Fang. Dalam hati Cao Fang, apa dia bercanda? Orang tua ini adalah pemilik pavilion Tan Pao. Sudah berapa lama kau bergelut dalam alkemis? 1 tahun. Waduh, berarti Cao Fang sama alkemis berantemnya 1 tahun. Ngerti gak guys? Ngerti gak? Kan bergelut. Wow. Aduh, mimin kalian ini receh banget tau. Dalam hati Cao Fang, orang tua ini sedikit sulit diprediksi. Aku harus hati-hati. Baru 1 tahun? Si kakek berkata, dalam 1 tahun kau bisa memurnikan pil tingkat universe. Aku sebenarnya ingin tetap merendah, tapi kekuatanku gak memungkinkannya. Si kakek melanjutkan, melihat kultivasimu emang sudah dimulai selama 1 tahun. Kau gak berbohong. Jelas, aku orang yang jujur. Untuk apa aku berbohong? Dan aku ini orang yang bisa dipercaya. Oke, aku akan bertanya padamu satu hal. Apa kau ingin menjadi pemilik pavilion Tan Pao? Apa? Pemilik pavilion Tan Pao? Dalam hati Ling apakah Master merasa Cao Fang pantas menggantikannya? Apa? Dalam hati Cao Fang, orang tua ini nggak sedang merencanakan sesuatu kan? Kalau kamu mengatakan iya, semua harta di pavilion Tan Pao ini bisa kau gunakan. Apa? Semua harta? Dalam hati Cao Fang, apakah orang tua ini melihatku terlalu tampan? Itu nggak mungkin. Dia adalah seorang pria. Si kakek melanjutkan, apa sudah aku pelajari dalam hidupku akan kuwariskan padamu. Dalam hati Cao Fang, tunggu sebentar, dia pasti sedang mengujiku. Mungkin jika kau mengatakan iya langsung, tunggu, tapi kalau ngomong iya langsung akan membuatku terlihat seperti orang rendahan. Bagaimana nak? Apa kau mau? Tujuan hidupku adalah untuk menjadi yang terkuat dalam seni bela diri. Alkimia hanyalah sampinganku. Jadi maaf, aku nggak bisa. Si kakek merespon, oh baiklah, aku mengerti. Baiklah, kau bisa kembali. Orang tua ini akan bekerja lagi. Dalam hati Cao Fang, apa? Sesuai dengan pola dari komik ini, seharusnya orang tua itu gak boleh menghargai semangatku lalu memberiku banyak harta. Sial, orang tua ini gak berkata apa-apa lagi. Aku yakin komik ini gak akan laku. Lalu kakeknya berkata,
tunggu sebentar. Wah, masih ada peluang. Apa itu harta yang berharga yang sangat banyak? Itu dalam hati ya, nggak diomongin. Lalu kakeknya melempar sesuatu. Karena kau nggak ingin menjadi penerus orang tua ini, dan aku nggak akan memaksamu. Terimalah ini. Kau bisa menggunakannya nanti. Dalam hati Chow Fang, sial, ini hanya sebuah Leontin Giok yang rusak. Ling Er berkata, itu adalah Leontin Giok pelindung tubuh yang bisa menahan serangan penuh Wucun terkuat bintang 9. Hah? Apa? Serangan penuh Wucun bintang 9? Giok ini sangat mengerikan. Aku nggak akan membiarkan orang lain tahu mengenai ini. Ya udah, aku akan kembali. Chow Fang, kau ingin bertanya kepadaku kenapa aku menolak menjadi pemilik pavilion Tanpao? Iya kan? Gak perlu khawatir. Aku akan memberitahumu karena dunia ini besar. Aku ingin melihatnya. Dalam hati Chow Fang, sial. Coba orang tua itu sedikit memaksa. Aku mungkin tidak akan menolak begitu aja. Dalam hati Ling Er, aku nggak salah tentang dia. Lalu di pagi hari, kita melihat Chow Fang masih tidur. Lalu ada yang mengetok pintu. Siapa itu? Ini aku, Nan Kong Ling. Oke, tunggu sebentar. Mu Ching Xuan. Oh ya, sedikit klarifikasi lagi nih. Mu Ching Xuan sama Ching Yi itu sama. Mungkin beda orang translate, jadi namanya jadi beda. Karena di sini dipanggil Ching Xuan, jadi Mimin panggil Ching Xuan ya sekarang ya. Ngikutin komik aja. Ling Er berkata, kau memintaku untuk mencarinya. Aku membawakannya padamu. Mu Ching Xuan melihat itu, Ling Er pun pergi. Dalam hati Ling Er, Mu Ching Xuan dan dia memiliki hubungan yang gak wajar. Chow Fang, aku... Dalam hati Ching Xuan, sangat mengejutkan. Chow Fang ini tumbuh sampai titik ini. Istriku Ching Xuan, akhirnya kita bertemu. Ching Xuan berkata, jangan berisik. Kalau kau berisik, aku akan memotong lidahmu. Memotong lidahku. Kau ingin membunuh suamimu. Sepertinya kau perlu dilatih untuk merawat suamimu. Hei, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Tiba-tiba, si Ching Xuan nangis. Dalam hati Ching Xuan, di keluarga Chow, aku tertipu oleh Chow Yuan Chong dan datang ke pavilion Tanpao. Dan apakah seperti ini kehidupanku? Istriku, ada apa denganmu? Aku bercanda. Jangan menangis. Kalau kau mau pukul, pukul aja aku. Chow Fang. Hah? Ini semua salahku. Dalam hati Chow Fang, apa yang sebenarnya terjadi dengan dia? Lalu akhirnya Ching Xuan pun tidur. Dengan keadaan seperti itu, dia biasa tidur. Sepertinya aku harus menanyakan tentang ini kepada Ling Er. Chow Fang pun pergi menemui Ling Er. Chow Fang bertanya, apa yang terjadi padanya di keluarga Chow? Aku nggak tahu detailnya. Ketika aku membawanya pergi, Chow Yuan Chong mencoba menghentikanku. Chow Yuan Chong benar-benar bosan hidup, dan wanita tua itu gak berani bergerak. Aku ingin dia tinggal di sini beberapa hari lagi. Hah? Apa yang ingin kau lakukan? Membunuhnya. Hari ini aku akan membunuhnya. Siapapun yang menghalangiku, akan kubunuh semuanya. Aku bersumpah. Chow Fang pun langsung pergi. Lalu tiba-tiba, bocah, akhirnya kau keluar. Aku sudah lama menunggumu. Hah? Dalam hati Chow Fang, apakah itu Wucun yang terakhir kali? Untuk saat ini, aku nggak bisa melawannya. Kau sudah membunuh 31 orang keluarga Moku. Hari ini, aku akan membalaskan dendam mereka. Matilah kau. Bahaya, aku harus pergi. Aku lebih baik lari. Sebaiknya aku gunakan skill langkah kaki peri. Itu dalam hati ya. Kau ingin lari, ha? Keluarlah, ruang terbatas. Dan tiba-tiba Chow Fang menabrak sebuah dinding. Nyium tembok. Aduh, sakit. Bocah, kau nggak akan bisa lari untuk yang kedua kalinya. Hah? Lalu Chow Fang menggunakan skill Ten Veins Divine Sword. Hah, gak peduli. Tapi dengan mudah, Mochi berhasil menahannya. Dalam hati Chow Fang, bukan Wucun biasa. Setidaknya dia adalah bintang 7. Kau akan mati hari ini. Apa kau pikir kau bisa membunuhku? Hah? Mochi membalas. Aku gak pernah meragukan diriku sendiri. Dan ini akan menjadi akhir hidupmu. Lalu Mochi menyerang ke arah Chow Fang. Serangan Wucun yang sangat kuat hanya bisa diblokir dengan Leontin Giok ini. Dalam hati Chow Fang, sialan, aku menggunakan ini sebelum aku beraksi di pertarungan lebih besar. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang maju dan langsung menahan serangan dari si Mochi. Hah? Ternyata itu adalah si tetua dari pavilion Tanpao. Si kakek berkata, yang mulia, Anda sudah melewati batas. Tetua? Dalam hati Chang Fao, orang tua ini yang menghancurkan telapak besar tadi. Bagaimana bisa dia sekuat itu? Kushun, masalah ini gak ada hubungannya denganmu. Jangan salahkan aku karena tidak memperhatikan bantuan hidupmu. Oke, berarti si tetua tuh berarti itu ya, Kushun. Karena saudaramu mengingat apa yang terjadi di masa lalu, kenapa kau tidak membunuh orang tua ini dan biarkan dia pergi? Bocah ini adalah yang diinginkan kedua leluhur untuk ditangkap. Maaf aja, Kushun berkata, aku adalah penatua di Tanpao Pavilion. Lalu tiba-tiba Mochi muncul di belakang Chow Fang. Gak ada penatua yang bisa menghalangiku. Hari ini aku akan membawamu. Chow Fang kaget. Ya Tuhan, bagaimana kau tiba-tiba muncul? Si kakek berkata, itu sia-sia. Kau gak bisa membawanya hari ini. Orang tua ini cukup bersikeras untuk menyelamatkan dia. Saudaramu, aku ada di sini. Gak ada yang bisa membawanya. Lalu si kakek mengeluarkan sebuah skill dan langsung menyerang si Mochi menggunakan handuk. Dan Mochi langsung terhempas. Melihat itu, Chow Fang sedikit kaget. Dia terjatuh. Sungguh menakjubkan. Dalam hati Chow Fang, hanya dengan handuk dia bisa melukai Wucun bintang 7. Apakah handuk itu sebuah harta?
Wuti, kau sudah mencapai tingkat ini. Wuti tuh berarti, oh ini ada nih. Nih baru kasih tahu nih guys. Wuti martial art tingkat kaisar. Wuti itu berarti di atas Wucun. Kalian bisa cek ya, yang bingung tingkat kultivasinya, kalian bisa cek di deskripsi untuk tingkat kultivasinya dari atas sampai bawah. Dari atas itu lemah, semakin bawah semakin kuat. Itu udah mimin urutin berserta nama dan cara bacanya. Nah, sip. Oke. Lanjut, tahun ini aku agak sentimen. Orang tua ini tidak akan menghalangimu. Cepat pergi, Gushun. Bocah ini yang ingin ditangkap oleh leluhurku. Kau harus tahu, keluargamu adalah yang terkuat. Aku mau memperingatimu. Masih belum pergi. Kau ingin merasakan cangkulku, ha? Lalu mulai muncul aura ungu. Kau, jangan lakukan. Oke, aku akan pergi sekarang. Dalam hati Cao Fang, hebat. Hanya dengan sebuah cangkul dapat mengusir Wucun bintang 7. Ini sangat berharga. Harta yang lebih kuat dari handuk tadi. Kakeknya berkata, ayo pergi. Lalu tiba-tiba kita melihat seperti ada sebuah saluran void yang muncul dan keluar seseorang. Gushun, ini gak mudah. Lalu Cao Fang dan juga si kakek pergi ke pavilion Tanpao. Baiklah, kita sampai. Kau istirahatlah dulu. Dalam hati Cao Fang, tunggu, orang tua ini punya banyak harta. Sekarang, aku akan memohon untuk menerimaku jadi muridnya. Dan aku meminta hartanya. Aku yang salah. Angkat aku jadi muridmu. Si Cao Fang lompat ke arah si kakek. Tapi tiba-tiba, si kakek menghilang. Aduh, ini menyakitkan. Sia-sia kalau kau memaksa. Pak Tua, beri aku kesempatan. Lalu tiba-tiba, Tuan Cao Fang. Ada apa? Itu, nonamu akan dibawa pergi oleh para murid pedang Tianhe. Sialan, aku nggak membuat masalah dengan mereka, tapi mereka membuat masalah denganku dan mencari kematiannya sendiri. Oke, aku akan memenuhi keinginanmu untuk mati. Astaga, aura yang kuat, apa yang terjadi? Siapa yang berani membuat masalah dengan Cao Fang? Aku nggak tahu. Cepat kejar dan lihat apa yang terjadi. Ling Er berkata, Mu Jingxuan, apa kau akan pergi begitu aja? Orang yang di kiri ini adalah Qin Luci, murid pedang Tianhe. Dia berkata, Nona Nangkong, dengan kemampuanmu, apa kau bisa menghentikanku? Kita melihat orang-orang mulai berkumpul. Apa yang terjadi? Siapa yang bersama Nona Nangkong? Itu adalah murid inti dari sekolah pedang Tianhe, Luci. Dia sudah mencapai puncak Wuchang bintang 2 sekolah pedang Tianhe. Dia ingin membawa orang pergi. Kalau gitu, gak ada yang bisa menghentikannya. Ling Er berkata, kalau kau benar-benar ingin pergi, aku tidak akan menahanmu. Tetapi apa kamu nggak berencana untuk memberitahunya secara pribadi? Aku... Dalam hati Qingxuan, demi melindungi Cao Fang, aku nggak punya pilihan lain. Luci berkata, Nona Nangkong, kau nggak perlu repot-repot. Kau hanya junior pavilion Tanpao, nggak akan bisa mengalahkanku. Ayo pergi. Lalu tiba-tiba, apa kau akan menyerah begitu aja, ha? Ternyata itu adalah Cao Fang. Cao Fang maju menyerang. Siapa itu? Tapi karena gerakannya sangat cepat, si Luci nggak bisa menghindarinya dan terkena serangan dari Cao Fang. Dia pun terhempas ke tembok. Cao Fang, Cao Fang. Berani kau menyerangku? Gak peduli siapa kau. Kau akan mati. Apa maksudmu? Kau ingin membunuhku? Benar, menyinggung sekolah pedang Tianhe. Bahkan Tanpao juga nggak akan bisa melindungimu. Hei, lihat, dia adalah orang yang dikirim oleh sekolah pedang Tianhe. Dikabarkan, sekolah pedang Tianhe bahkan paling mengerikan dari seluruh negara api. Waduh, negara api menyerang. Kali ini, Cao Fang nggak beruntung. Dalam hati Qingxuan, aku nggak bisa membiarkan Cao Fang ikut terlibat. Qingxuan berkata, Saudara Luci, aku akan pergi bersamamu. Tapi tolong lepaskan dia. Membiarkan dia pergi. Orang yang sudah menggangguku gak akan kubiarkan pergi hidup-hidup. Bersiaplah untuk mati. Hei, bukankah ini lebih kuat dari bintang 4? Luar biasa. Jadi ini kekuatan dari sekolah pedang Tianhe. Sangat menakutkan. Dia pasti akan mati. Aku akan menyerang dengan kekuatan penuh. Dan aku sendiri bahkan merasa takut dengan kekuatan ini. Satu serangan. Aku akan membunuhmu dengan satu serangan. Pergilah ke neraka. Satu serangan? Beneran? Emang cuma membutuhkan satu serangan. Hei, kenapa bocah itu nggak bergerak dan tidak melawan? Apa dia siap menerima serangan? Menurutku dia sudah menyerah. Aku pikir dia takut. Hei, pergi dari sini. Serangan dari Luci pergi mengarah ke Cao Fang. Tapi Cao Fang menggunakan dua jarinya doang tuh. Pakai tangan ya. Nah, pergi. Dia meluncurkan sebuah serangan yang sangat kecil. Hei, lihat itu. Apakah itu bisa disebut serangan balik? Terlihat seperti ingin memecahkan telur dengan sebuah batu. Kebalik. Terlihat seperti ingin memecahkan sebuah batu dengan sebuah telur. Yang bisa aku katakan, bocah ini sangat berani. Kita melihat serangannya akan beradu. Apa kau sedang bercanda, ha? Kalau kau sudah ingin mati, cepat katakan aja. Tapi ternyata serangan dari Luci hancur terkena serangan kecil dari si Cao Fang. Dan serangannya, bagaimana itu mungkin? Serangannya berhasil mengenai Luci dan dia langsung terhempas. Melihat itu, orang-orang kaget. Apa? Mengalahkan murid inti pedang Tianhe dengan satu serangan? Apabila kecil itu memiliki kekuatan yang besar, bocah ini sangat kuat. Ini... Beraninya kau menyakitiku. Aku gak akan pernah membiarkanmu pergi hidup-hidup. Aku akan membunuhmu, teman-temanmu, dan juga keluargamu. Mendengar itu, Cao Fang langsung maju. Dia lompat dan langsung menginjak kepalanya. Kalau kau ingin membunuhku, itu gak akan mudah. Sampah. Kau. Ling Er berkata, Cao Fang, biarkan dia pergi. Dalam hati Cao Fang, jika dia terbunuh, Tanpao juga akan ikut terlibat. Setelah semuanya,
Tanbo tidak akan berguna untukku. Kali ini, aku memaafkanmu. Lalu si Luci ditendang. Pergilah. Untungnya, kau nggak terluka. Jika tidak, aku tidak akan memaafkan orang itu. Chow Fang, terima kasih. Kita kan keluarga. Nggak perlu berterima kasih. Tuh kan, bicara omong kosong lagi. Di mana emangnya? Aku bicara omong kosong. Dalam hati Ling Er, dia benar-benar berbeda ketika dengan Mu Ching Xuan. Lihat, apakah ada orang kuat yang mendukungnya? Dia benar-benar berani menyinggung sekolah pedang Tianhe. Dia sangat berani. Iya, apakah dia nggak takut? Sekolah pedang Tianhe akan balas dendam. Chow Fang berkata, ngomong-ngomong, pria itu terus berbicara tentang sekolah pedang Tianhe. Apakah mereka sangat kuat? Hah? Apa kau nggak tahu? Menurut rumor, penguasa sekolah pedang Tianhe telah mencapai tingkat Wuti dan dapat memasuki ranah Wusheng kapan aja. Nah, ini ada baru lagi nih guys, Wusheng. Kan kalau Wuti kan di atasnya Wuchun, Wuti. di atasnya Wuti itu ada Wusheng. Itu kalau nggak salah alam suci. Koreksi ya kalau salah, bisa komen. Jadi sementara nih yang kita tahu nih, Wusheng berarti paling atas nih. Hah? Wusheng? Berarti aku dalam masalah besar ini. Kau baru tahu? Hah, benar-benar bodoh. Bocah itu akhirnya tahu bahwa dia dalam masalah besar. Sialan, ini cukup gawat. Aku menyinggung keluarga Chow, bar pembunuh, keluarga Mo, dan sekarang sekolah pedang Tianhe. Hah? Berapa banyak orang yang sudah disinggung oleh anak ini? Mereka semua adalah orang-orang besar. Ini keajaiban bahwa dia masih bisa hidup sampai sekarang. Chow Fang melanjutkan, meskipun ada banyak kutu, itu nggak gatal. Tetapi aku harus melakukan beberapa persiapan. Maksudnya gini nih, meskipun banyak orang yang mengincarnya, Chow Fang tidak merasa terganggu. Oh iya, benar, meminta bantuan pemilik Tanpao. Orang tua itu adalah Wuti. Ling Er, bantu aku merawat Ching Xuan. Aku akan pergi ke Master Pavilion. Sekarang kita pergi ke ruangan Pavilion Tanpao. Master, aku nggak setuju jika anak yang bernama Chow Fang ini menjadi penatua khusus ke-7. Bagaimana dengan yang lainnya? Aku nggak setuju. Aku juga enggak. Bahkan dengan potensi yang luar biasa, anak itu hanya alkemis kelas bawah. Orang yang kiri berkata, anak itu sudah menyinggung keluarga Mo dan perlu dipertimbangkan dengan cermat. Dalam hati orang ini, bagus. Hampir semuanya menolak. Keluarga Chu memberiku banyak uang untuk memaksaku mendorong Chow Fang keluar dari Tanpao. Aku nggak akan memaksa, tapi kalian harus bertemu dengannya dulu. Lalu tiba-tiba muncul sebuah portal dan si kakek menarik Chow Fang dari situ. Hah? Chow Fang kaget. Loh, di mana ini? Dalam hati Chow Fang, setelah aku mengatakan akan bertemu ketua pavilion, dia memindahkanku ke sini. Orang yang kanan berkata, apakah dia Chow Fang? Dia terlihat biasa aja. Orang yang kanan berkata, aku pikir dia biasa-biasa aja. Yang kiri berkata, nggak ada yang spesial darinya. Yang tengah menambahkan, aku takut bahwa memurnikan pil adalah batas potensinya. Dalam hati Chow Fang, orang tua ini terlalu baik bacot. Seperti kumpulan monyet. Ketua, aku sudah melihatnya. Lelaki tua ini masih memiliki ramuan yang harus disempurnakan. Aku nggak ingin membuang-buang waktu lagi. Selamat tinggal. Dalam hati orang ini, salahmu sendiri karena menyinggung keluarga Chu. Dalam hati Chow Fang, aku tidak menyinggungnya. Tapi kenapa dia menargetkanku? Lalu tiba-tiba, hah? Ada apa ini? Loh, penatua Teng, apa yang terjadi? Ternyata penatua Teng tiba-tiba pingsan lagi. Loh, apa yang terjadi? Dalam hati Chow Fang, ya Tuhan, apakah aku sudah cukup kuat untuk membunuh dengan mataku? Saat dicek, hah? Racun? Hah? Apa yang terjadi dengan penatua Teng? Si kakek berkata, setengah tahun yang lalu, apakah dia pergi ke penghalang kabut? Itu dalam hati Chow Fang, penghalang kabut. Tempat apa itu? Berani-beraninya kalian gak mendengarkanku. Lalu masuk ke penghalang kabut. Orang yang kanan berkata, ketua, penghalang kabut adalah sesuatu yang nggak bisa ditolak oleh ahli alkemis. Tetapi sebelum kita ke sana, kami menyiapkan ramuan. Bagaimana bisa ini masih terjadi? Si kakek menjelaskan, penghilang racun biasa nggak akan menghilangkan pengaruhnya. Itu hanya akan memicu penyebaran racun. Hah? Apa? Dengan melihat kondisinya, jika dalam waktu 3 jam nggak ada pil tingkat kuning atau tingkat semesta, hidupnya tidak akan terselamatkan. Ketua, selamatkan aku. Jika 1 bulan atau 2 bulan lalu, aku bisa membuat pil kelas kuning untukmu. Tapi sekarang, hah? Ini. Lalu si kakek mengeluarkan membuka tangannya dan terlihat seperti ada corak-corak luka mungkin. Hah? Itu adalah alkemis, adalah pedang bermata 2. Saat ini aku nggak bisa membuat pil tingkat kuning. Bagaimana dengan pil detoksifikasi? Si kakek berkata, untuk membuat pil terbaik membutuhkan tubuh yang sempurna. Untuk sekarang ini aku nggak berdaya. Dalam hati Chow Fang, dampak dari seorang alkemis. Kenapa aku belum pernah merasakannya? Bahkan jika ketua nggak yakin, aku takut nggak ada yang bisa menyelamatkan seluruh negeri api. Apa ini takdir? Hidupku sudah berakhir. Chow Fang bertanya, solusinya pil pemecah penghalang. Aku bisa menyempurnakan itu. Apa? Kau bisa membuatnya? Apa? Chow Fang, ini bukan lelucon. Apa kau benar-benar yakin? Aku nggak bisa membuat pil kuning kelas tinggi, tapi aku masih bisa membuat pil tingkat universe. Seberapa yakin dirimu? 40-50%. Dalam hati Chow Fang, jika aku memberitahu mereka kalau aku yakin 100%, pasti akan ketakutan. Aku harus tetap rendah hati.
jangan dibesar-besarkan. Si kakek berkata, 40% sampai 50% aja udah cukup. Pilih kelas tinggi tingkat universe nggak sebagus kelas kuning tingkat tinggi. Tetapi pilih itu cocok untuk menghilangkan racun-racun dalam tubuh. Sekarang aku mengerti kenapa ketua ingin menjadikan dia penatua ke-7. Namun betapa bodohnya aku nggak memahami niat ketua. Dan aku malah ingin mencegahnya. Tunggu sebentar, Master. Aku ingin jadi tetua ke-7 dan dihalangi oleh Anda. Itu, Cao Fang, dengar, salah paham. Itu semua hanya salah paham. Persetan dengan itu. Tuan muda ini gak akan membantu lagi. Cao Fang, kalau kau bisa menyelamatkan hidupku dengan pil kelas atas tingkat semesta, aku akan memberi 3 harta kuning kelas atas. Aku menolak status ketua dan penerus pavilion tanpau. Aku gak peduli dengan hartamu itu. Apa? Mendengar itu, yang lain kaget. Ketua dengan mudah menjadikan dia pewaris, tapi dia menolaknya. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!